Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana a'buduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abdu ilaika bi ni'matika alayya wa qudami waghfir li fa innahu la yaghfiru illa anta. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini basari lailaka. Allahumma a'udzubika min al-hammi wal hazan, wa a'udzubika min siyal kasali, wa a'udzubika min syururi anfusina wa min khawatir. Saudara sekalian, majelis pengajian Masjid Darussalam rahimahullah. Malam hari ini alhamdulillah kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk hadir di masjid, mendapatkan pahala dari salat jamaah 27 lipat dibanding kalau kita salat sendiri di rumah kita masing-masing. Kemudian ditambahi oleh Allah Ta'ala pahala, insyaallah orang yang menghadiri masjid taklim, masjid kajian lillahi ta'ala, maka kelak kemudian hari kalau panjenengan dijanjikan dimudahkan Allah Ta'ala menuju jannah. Amin. Saya di masjid ini ditugasi dan ditugasi oleh Ustadz Abdul Rahim Said dan diminta oleh Pak Guru Rafi. Kemarin saya Jumatan di PDC ketemu dengan beliau, Pak Rafiq. Sekali saya diamanati oleh Pak Abdul Rahim Said, panjenengan sudah menggantikan ngaji pada setiap Rabu Ganjil selama beliau berhaji ke Tanah Suci. Ya insyaallah nanti tak kabari, tapi kan lali. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini itu lebih sakit pincang. Sudah setengah bulan kalau pincang, karena kecedik, main tenis, wasal, terus pijetan. Dipijeti, baru pijet itu malah tambah lor. Kalau main tenis selesai, injing, lajeng rebu, niku kok pegel-pegel nimbali ingin dukun pijet kesel. Ternyata tambah lor, rebu sudah itu tambah sakit. Mau nih ngomong kementak tunggu aja itu terus kok tambah lor, aku kok lor. Hotel bermana sih pijet. Aku kok tambah lor, balik ayo. Tuh gimana habis itu? Masya Allah, orang mari. Akhirnya kita tetap karena sudah tercatat jam Jumatan, tetap budal mau lakunya dedik-dedik yang itu digagah-gagah. Walaupun itu membuat rasa sakit yang sangat, Terus sudah setengah bulan ini kan sudah 5 dukun pijet sing belum rugi. Selain yang pertama tadi, wonten dukun pijet Arema, katanya yang sudah pijet pemain Arema yang sakit itu ya. Terus kemudian dukun pijet cedak belum rekod yang kali diingkel-ingkel betul ngaruh. Terus malah dukun beneran dukun pijet Ganja Muhammadiyah yang pandai terapi sing digarap ini dipakai alat ini dijepit dada sampai tangan, kemudian kaki digarap lagi alat kayak tracker nonton. Ampun. Terus aja nonton kalau saat ini ke rumah sakit mulai hari Sabtu sudah terapi rumah sakit, Senin terapi lagi, terus kemudian besok insya
Yang bisa sampaikan kalau kendalanya pembicaraan kalau pun dengan sepeda itu aku kalau tempat saya kendalanya kalau grab ya bisa kalau diantar lewat grab lagi langsung itu bayar balik atau saya balik soalnya kalau benar-benar aplikasi. Bapak sekalian Allah, karena saya ini adalah petugas badal itu pengganti, dia otomatis tidak sesuai dengan aslinya. Terus panjenengan jangan berharap wah ini modal, pemenang terpenak terima Ustaz Abdul Rahim Said, kalau ini badal ini. Pak Rafi, tahun kulon Pak, aku jalur dan materi tentang sholat biar sholat kita sempurna lebih baik lagi sesuai dengan Nabi. Memanglah sahabat sekalian, sholat ini ibadah harian yang sudah kita kenal mulai kecil. Karena sudah merasa paling sudah akrab sekali dengan sholat, ya, seolah-olah kita sudah paham semua tentang sholat. Sedangkan itu kenyataannya mungkin kita sudah melupakan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan dalam sholat. Sholat itu dimulai wudhu. Mungkin wudhu kita juga belum sempurna. Kanjeng Nabi sampai daun. Kalau orang yang berwudhu tidak sempurna, sholat itu kan balik. Malah daun Kanjeng Nabi, orang yang ada sahabat yang melapor kepada Nabi, ada bagian anggota wudhu yang tidak terbasah oleh wudhu sebesar ibu jari. Kata Rasulullah, itu nanti merasakan panasnya neraka, panasnya neraka. Oleh karena itu mulai wudhu mestinya kita harus betul-betul serius memperhatikan. Untuk yang wudhu pun bapak-bapak ibu-ibu saya kisah-kisah semuanya. Bolak balik beser wudhu terus tangan termasuk ulung itu jangan mengeluh. Karena apa? Kalau bolak-balik wudhu berarti Allah itu memberi kesempatan kepada Allah panjenengan untuk menghapus dosa atas anggota wudhu ya kita basahi air wudhu itu. Jadi jangan mengeluh. Enjoy mawon, ini Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk berwudhu menghilangkan dosa yang dilakukan. Sejak dulu ya dari anggota wudhu kita, mulai telapak tangan sampai kaki, sampai isi kepala kita, kan kita mengusap kepala berwudhu. Jadi enjoy mawon, nikmati, lakukan itu perintah Allah dan Rasulnya. Nah, sholatnya harus seperti Nabi kamu. Saya ambilkan sekarang langsung karena pesannya Pak Rafi itu yang untuk sholat jamaah bareng-bareng itu yuk nopo caranya. Sambil materi ini pernah saya gunakan untuk memberikan paparan kepada karyawan-karyawan umum dulu, untuk agar orang-orang Muhammadiyah atau jamaah secara umum itu memahami tentang sholat sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, sehingga kita bisa paham untuk semuanya itu. Dan setelah acara ini tentunya ada videonya yang dibuat oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Pertama, sadari dulu bahwasanya perintah menyembah Allah itu adalah dengan sholat. Jadi orang yang mengaku menyembah Allah tapi kok tidak sholat, itu berarti belum menyembah Allah Ta'ala. Ini pernyataan Allah sendiri di dalam Al-Quran surah Taha ayat 14. Monggo dia sareng suara agama sareng kersanipun rotot kaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani ana Allah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Artinya mentes, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Itu mendikanipun Gusti Allah dalam firman-Nya.
Nah ini Allah yang menciptakan langit seisinya ini. Jadi kita kagumi Allah berfirman, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah, ini kita yakini, ini mulia. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi menyembah Allah itu sama dengan salat. Lek orang itu mengaku menyembah Allah tapi belum salat, itu berarti belum menyembah Allah Ta'ala. Kalau ungkapan masih pengakuan dari syahadat, benar, ya, itu baru masuk Islam. Tapi nyembahnya itu harus dengan salat, utamanya salat 5 waktu. Ya, kata itu kalau dulu zaman Orde Baru kan ada di TV itu acara malah aliran kebatinan ya. Yang namanya menyembah kepada Allah itu iling pada siapa? Ini sekarang nyatakan menyembah Allah, bertuhan itu Tuhan Allah, ya dengan salat itu. Jangan diartikan suatu saat ini kenyataannya. Saya dulu bekerja ke daerah Banyuwangi ya. Kalau berangkat itu lama punya 8 jam naik bus dulu karena belum ada batas itu pernah bareng seorang muslim dari salah satu pondok di Madura. Dia menceritakan berangkat dari Madura itu sekitar jam sebelum subuh. Sebelum subuh barengan dengan saya itu waktu di Probolinggo ke timur itu setelah asar sama asar. Karena jejer ngobrol bagaimana sholatnya karena dari pondok. Kan sholat itu dahulunya Allah cukup berzikir. Saya tadi pada waktu jam sholat jatuh saya berzikir. Subhanallah, alhamdulillah. Nah diartikan semacam itu. Itu keliru ya. Jadi dzikir di sini bukan pengganti untuk sholat dengan ucapan kalimat-kalimat thayyibah itu. Jadi pernyataan Allah ya, bahwasanya menyembah Allah itu dengan sholat. Bukan berarti ucapan-ucapan kalimat thayyibah itu berzikir dengan pada Allah Ta'ala ya. Tetapi bukan pengganti untuk sholat. Ini paham itu. Kemudian, nah ini perintahnya. Bahwasanya Rasulullah itu suatu saat, bukan suatu saat, dalam kehidupannya selalu diikuti oleh sahabat. Kalau di sini katakan seorang yai di punya pondok, setiap hari diikuti oleh sahabat-sahabatnya, kecuali hal yang sangat privasi. Kalau riwayat-riwayat privasi yang dilakukan Rasulullah, biasanya hadisnya itu keluar dari Ibu Aisyah atau istri-istri Nabi. Tapi secara umum dari santrinya ini mengikuti contoh ini. Rasulullah memiliki santri yang datang dari desa, dari lain kota. Ini mengikuti terus Rasulullah agar apa? Bisa menyerap ilmu yang diajarkan Rasulullah tentang agama. Suatu saat para santri-santri Rasulullah yang datang dari pedesaan dari jauh ini oleh Rasul dinilai sudah cukup ilmu tentang agamanya. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada santri itu dengan kata irji'u ila ahlikum faqimu fihim wa'alimuhum wa murhum wasallu kama ra'aitumuni usalli. Kembalilah kalian wahai santri-santriku, lalu tegakkanlah salat pada mereka serta ajari dan perintahkan mereka untuk sholat. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi ini dalilnya sholatnya harus menurut bagaimana diperintahkan dilakukan oleh Rasulullah. Ini nanti untuk menjadi pengukur nanti belum aja dengan opo sholat itu wis padha karo perintah Rasulullah, contohnya dari Rasulullah. Jika telah datang waktu sholat adalah salah seorang kalian berantem dan paling tua menjadi imam. Ini bagian hadis yang kecil saja ya.
Kemudian di dalam Al-Quran surah Baqarah 43, kula panjenengan diperintahkan untuk melakukan sholat berjamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini dari sholat yang sholat 5 waktu khususnya itu lakukanlah dengan berjamaah. Banyak hadis yang terkait dengan sholat jamaah ini, ya. Terutama keluarga-keluarga atau pemukim yang dekat dengan masjid. Kalau tidak ada udzur, kok tidak ke masjid bersama jamaah salat waktunya itu, maka Rasulullah sebagian ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Catatan, ada udzur yang syar'i baru boleh. Untuk ini makanya marilah kita tekankan sholat berjamaah. Upayakan dimanapun dan kapanpun pulau panjenengan selalu melakukan sholat berjamaah. Seelek-elek berjamaah yang kebetulan tidak bisa lakukan jamaah di rumah dengan keluarganya yang tidak ke masjid. Misalkan kata pulau itu, saya sudah dulu pekan yang lalu sepekan untuk di masjid. Soalnya begitu opah berdiri sakit sekali. Daripada saya jalan menuju masjid itu nanti banyak orang tiba mau sholat beliau kali yang dikali untuk pulau. Sekaligus bisa menunjukkan sholat itu begini. Dalam perjalanan pun panjenengan di masjid misalkan dalam safar. Kebetulan masuk masjid untuk sholat itu di masjid itu sudah selesai sholat jamaahnya. Panjenengan masuk masjid karena bawa mobil sendiri, karena masuk masjid bapak sendirian, ibunya sendirian. Mencari pola tempat di mana panjenengan bisa berjamaah. Kayak misalkan ini ada penutupnya, ya nanti di pinggirnya. Saya merasakan itu. Kenapa Rasulullah itu mengajari setelah sholat berjamaah zikirnya sendiri-sendiri? Manfaatnya kalau ada orang yang masbuk semacam itu. Kalau masbuknya itu sholat maghrib atau isya, kan dia punya hak untuk berjamaah. Suaranya dijalankan. Nah, kalau di situ sedang zikir yang banter, doa yang banter bersama-sama, maka yang sholat jamaah datang terakhir ini akan terganggu. Makanya Rasulullah mengatakan suatu saat ada yang baca Al-Quran, dikatakan Rasulullah, apakah kamu akan mempertentangkan baca Al-Quran dalam sholat dengan baca Al-Quran? Jadi akhirnya ada tuntunan, jangan ada suara keras di dalam masjid selagi di situ ada orang sholat. Kalau nanti suatu saat panjenengan tidak ke masjid dan sudah tidak datang lagi, ada orang sholat sunat, langsung saja masuk, berdiri di pinggir sebelah kanannya. Kalau saat sendirian, yang agak mepet, tidak usah geblek. Kadang-kadang kan geblek aku kalau sampean, kajian tidak diucapkan. Langsung berdiri di sebelah kanannya orang yang sedang sholat itu. Tidak usah tanya sampai sholat duhur, atau asar, atau sunat, atau qobliyah, atau ba'diyah, tidak perlu. Karena sholat itu kalau kita kaifiatnya sama, itu boleh kita. Yang satu mungkin sholat sunat, kita sholat wajib, tidak masalah untuk kita berjamaah. Ini agar dimanapun dan kapanpun pulau panjenengan bisa selalu sholat berjamaah. Terus aku gak kenal wamiku sholat sejak imam. Itu tentu masalah begitu kan? Tidak perlu menjadi masalah bagi kita. Kalau sudah dari masjid kan dia orang Islam, dan orang Islam dia sholat pertama salat itu berarti saudara kita. Kita tidak ikut untuk sholat berjamaah. Nah ini juga dari Rasulullah dawuh hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan
setiap ada 3 orang yang tidak mau adzan dan tidak mau mengadakan sholat jamaah, tentulah ketiganya dikuasai oleh setan. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya adzan ini bisa adzan awal dan adzan akhir. Adzan akhir adalah komat. Kalau penjenengan misalkan kayak tadi saya datang terlambat, misalkan saya mengajak teman, 2 orang atau 1 orang, di sini sudah selesai, ya langsung komat saja untuk sholat jamaah. Kalau ada 2-3 orang tidak ada adzan untuk sholat jamaah, itu berarti ketiga-tiganya dikuasai oleh setan. Ini merupakan supportnya untuk pendorong kelompoknya senantiasa berusaha untuk sholat berjamaah dimanapun dan kapanpun, khususnya sholat wajib fardu yang 5 waktu itu. Kemudian ini kadang-kadang kita kan ingin tahu apa sih yang diperoleh ketika kita melakukan sesuatu, misalnya sholat jamaah. Kanjeng Nabi dawuh, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaati tafdalu sholatul fardhi bi 27 darajah. Hadis Bukhari ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Rasul bersabda, sholat jamaah niku keutamaannya melebihi sholat derekan sebanyak 27 derajat. Panjenengan bayangkan umpama kula panjenengan sami menjadi Islam yang kafah, mulai usia 20 tahun atau 15 tahun lah mulai balik ya. Itu saat menika yuswa 1 tahun ya. Selalu sholat jamaah 5 waktu ya. Berarti usia kula panjenengan dalam beribadah sholat sudah lipat 27 kali selama, kalau ada mau tahu berarti 60 kurang 15 itu ada 45 kali 27 usia kita dalam sholat. Itulah umat Nabi Muhammad itu usianya hanya antara 60 dan 70 tahun, tetapi pahalanya berlipat ganda seperti umatnya Nabi-Nabi terdahulu yang usianya sampai ratusan tahun. Di antaranya dengan pahala yang berlipat semacam itu. Masalah. Nah, mari kita ambil yang demikian ini menjadi kegiatan ibadah kita dalam keseharian. Nah, waktu yang menikah dengan demikian, tersentak, terdorong untuk selalu sholat berjamaah. Karena ingin mendapatkan kebaikan itu. Nah, ilmu-ilmu yang demikian ini juga mengisi dalam pikiran kita bahwasanya sholat jamaah itu baik banyak orang maupun tidak banyak orang, monggo kita tetap datang untuk berjamaah. Mau masjid kuno sing titik sing jamaah. Datang untuk bisa berjamaah di situ, monggo kita jamaah. Kita mau berpahala ini, ya. Semuanya itu untuk kehidupan kita di akhirat. Kemudian ini jelas untuk berjamaah mengundang jamaah itu perlu. Hadis Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, apabila tiba waktu sholat hendaknya beradzan salah satu dari kita. Yang perlu kita perhatikan sekalian, dalam adzan ini kalau zaman Rasulullah ada beberapa sahabat yang dikumpulkan. Kemudian untuk beradzan Rasul memilih salah satu. Karena adzan ini suatu ungkapan bahasa Arab yang jahar didengarkan orang banyak. Sehingga apa? Kalau suara itu berulang-ulang didengarkan orang banyak dan orang itu memperhatikan apa yang diucapkan oleh muadzin itu, kalau benar maka yang jiping meniru dengan kuping kita ya, ngaji kuping itu akan meniru dengan benar. Tetapi kalau yang suara jawab banter diucapkan berulang-ulang 5 waktu dari semalam, ternyata yang diucapkan itu keliru, maka juga akan terbawa oleh
khairun minan naum. Niki mawon kakang sing boten saged terus. As-sholatu khairun minan naum. Kadang-kadang minan naum umnya itu hilang. Dan minan naum ada yang malah dulu kan dari kata yang dasarnya minanar jadi minanar. Itu sudah jauh berbeda itu. As-sholatu khairum minan naum. Ya. Coba. Mimi kadang-kadang betul saya didengarkan dengan sempurna orang lain. Itulah pentingnya kenapa Nabi kok sampai mengajarkan 16 orang dipilih untuk yang beradzan itu. Minan naumun dari tidur ya. Dari itu ya. Ada hayya 'alal shalah. Ditirukan anak kecil ngaji. Huruf-huruf samsiah ketemu kata dengan dalam itu. Kalau ketemu huruf samsiah itu mestinya melebur. As-sholatu hayya 'alas shalah. Al yang ketemu dengan huruf samsiah itu melebur. Hayya 'alas shalah. Kalau hayya 'alal falahnya memang itu bacanya al ketemu dengan huruf bukan samsiah ya. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Abdurrahman bukan Abdurrahman, Abdur langsung hilang nonnya. Jadi menirukan semacam itu dengan benar. Sama halnya imam kita, kalau imam itu harus orang sejarah di banterke ya. Kalau bacaannya banyak yang keliru, makmumnya bukan banyak yang ngerti, itu menjadi bergidik. Makanya kajian Nabi itu untuk muadzin dipilih ditentukan, untuk imam juga dipilih ditentukan. Jadi kalau imam kita berarti takmirnya termasuk Rafi ini siapa yang menjadi imam, ya, siapa yang menjadi muadzin. Tidak usah dilarang, tapi dianjurkan dulu. Ayo kita belajar bareng-bareng tentang adzan. Ayo kita belajar bareng-bareng tafsir Quran gitu. Nanti mereka akan tahu. Nah, itu kalau takmir bisa mencermati pada saat-saat bulan Ramadan karena ada ngaji semaannya. Ngaji semaan itu sing ngajine lancar bagus. Nah, itu bisa dicadangkan untuk berdiri di belakang imam sewaktu-waktu imamnya tidak bisa, dia bisa maju. Waktu imamnya lupa, dia bisa membenarkan. Nabi Muhammad itu doanya untuk menjaga kebaikan, ketentraman dalam berjamaah di masjid itu bagus sekali. Kayak tadi, sekarang bacaannya misalkan ya, Rasulullah itu kalau menganjurkan mengucapkan adzan itu dengan benar, yang mendengarkan juga mengucapkan sebagaimana zaman muadzin. Kecuali bacaan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau itu ya ucapkan bahwa kita itu menjadi orang yang lemah, hanya bisa melakukan ajakan itu, karena itu kan ajakannya. Hayya 'alas shalah, hayya pada salat, hayya falah, hayya pada mulai kemenangan. Nah, lakukan ucapan itu sebagaimana kelemahan kita di hadapan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. As-sholatu khairum minan naum. Itu ada yang ucapannya boleh menirukan itu, tapi boleh juga sadaqah wa berta'ala dari masyarakat. Ini hal yang terkait dengan salat berjamaah. Kemudian saudara sekalian, khusus tentang adzan ini, khusus tentang adzan. Kalau saya dulu mulai kecil itu di madrasah kampung, terus di masjid-masjid itu disebutkan pahalanya orang adzan itu nomor 2 setelah imam. Kalau imam itu mendapatkan tambahan sebanyak orang yang ikut berjamaah pahalanya.
yang datang karena mendengar seruan azan. Makanya Rasul betul-betul ya menugaskan ini orang-orang yang bisa-bisa dibanggakan, baik mereka itu imam ataupun muadzin. Makanya banyak ya ini Mas Rafi ya, itu walaupun sudah sepuh menjadi khotib ya, imam Ramadan sendiri atau panjangan akwamis ya. Jangan dinilai bahwasanya dia itu ambisius, bukan. Kadang-kadang terdorong itu tadi, aku udah jadi imam, mendapatkan pahala sebanyak pahalanya orang yang jadi makmumnya. Cuma kalau jadi makmum saya hanya mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya, itu tadi ya. 27 sendiri kalau sholat menjadi makmum ya. Tapi kalau misalkan jamaah makmumnya menjadi imam, jamaahnya ada 100 orang, bapak dan ibu, maka ditambah pahala sebanyak 100 orang tadi. Ya kan? Itu semangatnya dipompa oleh Rasulullah untuk menjadi syarat menjadi imam, memenuhi syarat menjadi muadzin. Akhirnya apa? Orang-orang itu bersemangat untuk belajar supaya bisa memenuhi syarat menjadi imam. Kalau situasi menjadi imam, kan gitu ya. Tapi kalau sekarang tahu pahalanya semacam itu ya, mestinya berlomba untuk menjadi imam itu. Tetapi bukan karena ambisi, tapi kan menunjukkan prestasi dan reputasi kebisaannya di hadapan orang banyak, terutama takmir bisa menetapkan. Karena sangat berpengaruh dalam hal ini ya. Kita lanjutkan ucapan azan sudah paham kita. Ini yang sering salah itu ya. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah kita hayya 'alal shalah. Insyaallah Bapak Ibu sudah paham bagaimana bacaan yang benar menurut tajwid dan makhrajnya ya. Ada yang pas qomat, kata qomat di sholat, kata qomat di sholat. Itu kata-kata makmum jadi bingung ya. Itu ada kalkulanya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, dibaca yang pas. Kalau menjadi tidak pas menjadi qad qamatis shalah, teko salat kali itu ya. Jadi rasanya memang di telinga itu tidak enak gitu ya. Tidak enak. Nah ini mas sekalian, pengertian dari kita semuanya. Kalau hujan lebat, Bapak Ibu sekalian, pulau panjenengan boleh sholat di rumah masing-masing dengan ada seruan adanya ya, hayya 'alal shalah itu terus tambahin shollu fi rihalikum au fi buyutikum. Sholatlah di kediamanmu atau di rumahmu. Tapi saya dikira kita mengikuti Rasulullah dulu, masjid ini kan rumahnya juga agak jauh. Ya pantas kalau hujan tidak datang. Tapi kalau sekarang ini sudah banyak payung, sementara rumah kita dekat-dekat dengan masjid semuanya. Kecuali hujan deras kalau angin, itu ini bisa diterapkan. Atau panjenengan kalau memang kurang sehat, keluar kena dinginnya hujan menjadi tidak nyaman, ya, boleh ya, mengamalkan ini solusi risalikum. Nah, ini ada
Bapak Ibu tidak usah, kalau sudah dengan ini ada ilmu bagi kita. Kondisinya masalah orang tahu, ada yang tidak memakai. Ini bertanggung jawab adzan. Karena diriwayatkan oleh jamaah Abu Sa'id bahwa Rasulullah bersabda, apabila kamu mendengarkan suara adzan, maka ucapkan sebagaimana yang disebutkan hadis itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dari bacaan takbirnya saja banyak salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lek diambil nafas di tengah, boleh alif semuanya. Allahu Akbar, Allah salah. Tapi kalau pakai wasalnya berikutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar boleh. Tapi kalau diwasalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau diwasalkan digandeng itu menjadi dhamma. Panjang tulisannya Allahu Akbar itu kan Allahu Akbar. Terus kemudian baru Allahu Akbar lagi. Kalau diwasalkan menjadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kadang-kadang juga belum dipahami. Itu dijawab sebagaimana yang diserukan dalam bacaan adzan itu. Jawab surat adzan sudah tadi sama ayat Abu Dawud waktu mustajabah antara adzan iqamah. Nah ini Mas sekalian, Kanjeng Nabi dawuh la turadu du'a dengan adzan wal iqamah. Boten dipun tolak doa yang dipanjatkan antara waktu adzan sampai iqamah. Terus Bapak Ibu sekalian, selesai adzan panjenengan lebih baik berdoa sampai iqamah datang. Kalau sudah iqamah kata Rasulullah, jangan mengatakan sesuatu kecuali untuk urusan kebaikan sholat berjamaah. Ada yang sudah terkot dua macam sama ini nanti tak boleh orang berkata ini tidak boleh. Lebih baik itu, ayo orang ini untuk apa? Kebaikan sholat jamaah. Kalau urusan yang lain ada nanti ucapan yang lain. Antara adzan dan iqamah lakukan untuk berdoa, sehingga nanti panjenengan batal sholat jamaah sudah tidak terlalu banyak doa. Kalau kita digunakan doa belum banyak entek, khususnya kan biasanya yang panjang itu waktu duhur ya, dan iqamah waktu duhur dan waktu subuh. Karena duhur itu sudah jangkau beliau duhur itu dua, jadi 4 rakaat. Kalau subuh itu ada 2 rakaat yang lebih utama dari nilai dunia dan isinya. Makanya diberi waktu yang agak panjang. Ini takbir yang memahami, yang menetapkan. Misalkan kalau khusus subuh setelah adzan diberikan waktu 15 sampai 20 menit. Jangan 5 menit. Karena apa? Kebaikan untuk sholat rakaat al-fajr, qobliyah subuh. Agar jamaah ini mendapatkan kesempatan untuk rakaat al-fajr. Demikian juga kalau duhur itu karena sholat qabliyahnya itu 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Kalau dia sholat di masjid cukup lama. Kalau yang dekat-dekat masjid di rumahnya juga baik, itu juga cukup membutuhkan waktu. Sehingga sebelum subuh diberikan waktu misalkan minimal 15 menit. Mulai adzan biasanya antara 3 sampai 4 menit adzan itu. Kalau lagunya panjang bisa 4 menit, ada beda-beda itu antara kurang lebih 3 menit. Saya praktekkan itu dan saya pernah perhatikan tentang adzan itu. Kalau yang subuh diberikan waktu agak lama, agar apa? Agar banyak yang datang untuk melakukan qobliyah subuh atau rakaat al-fajr. Biasanya datang masuk masjid itu kalau melihat ini waktu yang berjalan apa namanya? Timer ya. Timer itu kalau sudah 2 menit kurang jangan melakukan sholat. Karena apa? Mengganggu imam nanti. Si imam ya, sudah siap, muadzin sudah siap
komat, ini masih 1 rakaat. Mau dikomati nggak pena, nggak dikomati wis tit. Makanya kita yang bisa menata diri kita sendiri, kalau sudah tinggal waktu 2 menit, jangan ada yang sholat sunnah. Sudah diberi waktu 20 menit atau 20 menit 1 menit, komat kan jadi sampai kota banyak. Tapi ini perlu ketegasan muadzin juga. Pokoknya nanti sudah titik langsung komati, tidak perlu melihat yang masih sholat. Karena apa? Mungkin beliau tidak tahu kok biasa di sini. Dengan tetap dikomati itu beliau menjadi tahu. Dan kata Rasulullah, kalau sudah komat tidak ada lagi orang yang sholat sunnah. Kecuali yang tinggal 1 rakaat tadi ya. Kalau komat itu tinggal 1 rakaat itu bisa komatnya tetap, tapi sholatnya mereka kan bisa janda. Ini hal yang biasa terjadi di masjid. Kadang-kadang hal yang sampai begini menjadi makmum itu yang datang menjadi kapok. Toko langsung dikomati. Nggak tahu kalau sana sudah tinggal sedikit ya. Nah ini bapak sekalian, kalau kita paham waktu antara azan sampai iqamah itu adalah waktu yang mustajab untuk doa, kata Rasul ini, maka pulau panjenengan jangan suka datang terlambat. Jangan suka datang terlambat. Agar apa? Bisa bagaimana? Nambah pahala. Pulau menyesami kalau begitu sebelum azan sempat bisa datang, masuk masjid, tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Setelah itu duduk menunggu azan. Panjenengan baca Quran, panjenengan pikiran, panjenengan berdoa, monggo silakan. Setelah azan salat lagi 2 rakaat namanya qobliyah. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ya qobliyah yang mana? Yang ada qobliyah itu Rasulullah hanya isya. Tetapi yang lain itu sing muakkadah itu qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah Ba'diyah maghrib dan Ba'diyah isya 12 rakaat sehari semalam itu. Kalau yang lain sunat yang saya sebutkan 12 rakaat itu sunat muakkadah, sunat yang sangat ditekankan dan dianjurkan. Jadi panjenengan kita bisa hadir sama seperti itu. Dan itu sekalian sampai dengan ini mas kalian, sampai dengan iqamah sebelum saya kiri barangkali ada yang perlu didialogkan. Kalau gini Ustaz, kita kondisi mau sholat asar, datang ke masjid sudah selesai sholat. Sementara asar kan tidak ada ba'diyahnya yang sudah selesai sholat. Padahal ini niat berjamaah. Apakah boleh saya mengajak orang supaya jadi berjamaah gitu? Boleh. Nah, itu yang tadi baru saya sebutkan ya. Itu yang namanya kenapa Rasulullah itu selesai sholat kok menghadap ke makmum. Nah, itu pengalaman Rasulullah. Menyuruh kalau ada yang masuk datang belakang, kamu ikuti sholat saudaramu. Kamu berarti mendapatkan sodakoh sholat. Nah, sholat sodakoh itu ada. Semacam panjenengan di Bapak Ibu misalkan ada karena ibu itu sibuk di rumah, tidak pernah bisa sholat berjamaah ke masjid, maka panjenengan pesunan ibu, Bu, aku bar sholat ning kono, tak sholat di rumah, ngancani sampean, aku sholat jenengan sampean, Bu, boleh, itu sholat sodakoh. Jadi Rasulullah itu menghadap ke makmum setelah salam, salah satu fungsinya semacam itu. Kalau sebelum sholat, setelah komat menghadap ke makmum itu untuk menata makmum, sekaligus mengetahui makmumnya itu agak sing sepuh atau enggak. Perlu ya, bisa dipanjangkan suratnya apa tidak. Nah, banyak yang sepuh ngantek mau grelen kadang-kadang kesuwen, nah kesuwen
koyo karpe dhewe kapok. Itu yang saya ngomong loh, karena apa? Setengah juz setiap surat itu yang dibaca. Ya tidak tahu apa imamnya itu memang kata hafalnya demikian hebat tanpa melihat makmum, atau ya berusaha untuk memberikan pelajaran pada makmum kalau sholat gerhana itu surat yang dibaca panjang-panjang. Tapi kalau melihat makmum, Rasulullah itu melihat makmum sebelum sholat dimulai itu untuk melihat potensi atau kapasitas makmum yang ada itu. Nek bagi dawa-dawa sih sebelum keringgingan juga normalnya sok beser juga